Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Alhamdulillah. Bahagia? Sehat ya semuanya ya? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ahmad Rifai. Ahmad Rifai? Iya. Sakit atau izin? Baiklah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai dasar negara. Ada yang masih ingat apa itu dasar negara? Dasar negara kita apa? Pancasila. Hari ini kita akan membahas materi mengenai konstitusi negara Indonesia. Apa bedanya konstitusi dengan Pancasila? Ada yang tahu? Oke, kita mulai pelajaran kita. Kita akan belajar mengenai konstitusi. Baiklah, untuk materi kita hari ini kita akan belajar mengenai konstitusi negara Indonesia. Untuk subbab yang akan kita pelajari hari ini mulai dari pengertian konstitusi, jenis konstitusi, tujuan konstitusi, sejarah konstitusi yang ada di Indonesia, serta pengamalan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Konstitusi, ada yang mengetahui apa pengertian dari konstitusi? Ya, silakan. Ada yang seperti Konstitusi berasal dari kata konstitusi yang berarti susunan atau dasar pembentukan negara. Konstitusi merupakan bagian dari aturan sebuah penyelenggaraan negara. Konstitusi tertinggi Indonesia berada di tangan Undang-Undang Dasar 1945 dan salah satu tujuan konstitusi adalah untuk mencapai tujuan negara tersebut. Baiklah, betul sekali. Hadi Selvi menjawab dengan sangat tepat. Pengertian dari konstitusi. Pada intinya, konstitusi adalah susunan atau dasar utama atau bisa juga buku tertinggi pembentukan negara dan penyelenggaraan negara. Untuk kalian memudahkan agar mudah mengingat, kata kuncinya adalah dasar hukum tertinggi. Jadi konstitusi itu dasar hukum tertinggi, aturan tertinggi yang menjadi landasan pembentukan atau terbentuknya negara dan penyelenggaraan pemerintah. Sebuah negara pasti ada suatu sistem pemerintah. Paham? Coba diulang lagi. Coba apa pengertian konstitusi? Dasar hukum tertinggi. Paham sampai sini pengertiannya? Konstitusi adalah hukum tertinggi sebagai landasan pembentukan negara. Lalu kalau tadi Pancasila sebagai dasar. Kalau konstitusi Indonesia undang-undang dasar. Konstitusi Indonesia itu yang termasuk dalam konstitusi Indonesia ialah undang-undang dasar. Jadi pada intinya semua peraturan pemberaturan tentang tatanan negara itu di bawah
Undang-Undang Dasar 1945. Semua berada di bawah dan yang menaungi Konstitusi Indonesia PP 1945. Kata kuncinya bisa kalian pegang yang tertinggi. Kalau dibaca, kalau kita mencari maknanya sangat banyak sekali karena dia tertinggi dan menaungi semua. Lanjut, sudah paham tentang pengertiannya? Untuk yang kedua, jenis konstitusi. Ada berapa jenis konstitusi di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Silakan, hukum konstitusi Indonesia ada berapa? Hukum konstitusi Indonesia ada 2 jenis, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulisnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak tertulis disebut konvensi atau biasanya kebiasaan yang dijalankan dalam ketatanegaraan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang NKRI Negara Republik Indonesia tahun 1945. Betul sekali, jawabannya sangat tepat sekali. Jenis konstitusi di negara kita itu ada 3. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi di pengertian konstitusi bahwa konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Ini Undang-Undang NRI tahun 1945 masuk ke dalam konstitusi tertulis, sebuah aturan atau hukum formal tertulisnya. Sedangkan tidak tertulisnya, konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Itu dia merupakan kebiasaan atau perilaku yang didasari dengan hukum tidak tertulis. Biasanya dia bersumber dari kepercayaan, misalnya sebuah adat dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan. Dia tetap memiliki undang-undang, tapi bukan undang-undang yang namanya, dia tetap memiliki panduan hukum yang menjadi dasar, tapi tidak tertulis. Yang tertulisnya ada di jenis konstitusi tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, pasal-pasal yang mengatur misalnya tentang pemilu, hak asasi manusia, itu masuk pada jenis konstitusi tertulis. Paham bedanya? Untuk jenis konstitusi ada 2. Silakan diingat-ingat nanti yang masuk ke konstitusi tertulis apa, kemudian tidak tertulis yang mana. Paham? Masih semangat? Coba kita kasih tepuk salut dulu untuk yang sudah menjawab. Nanti kalau ibu bilang tepuk salut, salut. Nah, pokoknya yang tepuk salut. Lanjut, next. Tujuan konstitusi. Seperti di awal ibu bilang, kuncinya adalah pembentukan negara. Ada berapa saja tujuan konstitusi negara Indonesia? Adakah yang bisa menjawab? Ada berapa tujuan konstitusi negara Indonesia? Silakan. Ada 3. 1. Menjadi dasar berdirinya suatu negara. 2. Mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintahan. 3. Menjamin hak asasi manusia dan warga negara. Ibu tulis misalnya. Terlihat? Bahwa tujuan konstitusi benar sekali seperti yang disebutkan di awal sebagian juga sudah disampaikan. Tujuan konstitusi sebagai pembentukan negara. Kemudian tadi ada sebagai terlihat tulisannya? Atau yang disebut dengan kemudian
mengatur struktur dan batasan lembaga kemudian ada yang tertinggal yang disebutkan sudah sangat bagus ya mewakili tujuan dari konstitusi secara umum. Ada satu lagi tujuan konstitusi. Yang pertama apa? Sebagai pembentukan suatu negara. Yang kedua melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga mengatur struktur dan batasan mengenai lembaga pemerintahan. Ada satu lagi memberi Penyelenggaraan dalam pemerintahan. memberi pedoman penyelenggaraan pemerintah, bisa termasuk ke dalam pemberian acuan peraturan mengenai apa? Dasar legalitas dan legitimasi. Ini masuk ke dalam juga legalitas dan legitimasi. Masih. Apa perbedaan? Apa sih legalitas dan legitimasi? Kita pertama dulu coba kita sebagai pembentukan suatu negara. Seperti yang sudah bilang, konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara. Kalau tidak ada konstitusi, maka apa yang terjadi dengan negara kita? Hancur. Sistem pemerintahan tidak terselenggara dengan munculnya banyak konflik dan penyelewengan. Kemudian melindungi hak asasi manusia. Kalian sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Betul? Terlindungi. Kita mempunyai asas ini tadi, legalitas. Kita berhak mendapatkan perlindungan hak asasi Manusia. sebagai warga Negara. Jangan lupa, selain kita mendapatkan dan berhak mendapatkan perlindungan di mata hukum sebagai perlindungan hak asasi manusia, kita juga mempunyai apa? Kewajiban sebagai warga Negara. Apa kewajiban kalian sebagai seorang pelajar? Belajar. Terus? Tidak bolos. Kita sekolah. Mengatur struktur dan batasan lembaga pemerintahan. Apa contoh lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia? Boleh. Legislatif. Publik. Ya, dalam tatanan itu ada prinsip yang disebutkan dalam beberapa ayat yang seperti disebutkan oleh teman-teman. Ada lembaga legislatif, Dan eksekutif. Untuk di dalam negara ini kan mempunyai tugas masing-masing. Betul. Ada sendiri tugasnya. Memang menjalankan tugas berdasarkan Konstitusi. diatur dalam konstitusi. Kemudian memberi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dengan dasar legalitas dan legitimasi. Legalitas itu sebuah peraturan hukum formal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau legitimasi, ada yang tahu legitimasi? Silakan. Penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap suatu kekuasaan atau tindakan, nilai kepercayaan, tradisi atau karisma. Menerima hasil pemilu bukan hanya karena prosesnya legal, tapi juga karena mereka percaya bahwa pemilu tersebut jujur dan adil mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Betul sekali. Legitimasi merupakan atau bersumber dari sebuah kepercayaan. Kemudian yang sudah sampai kedua, legitimasi itu atas dasar kepercayaan kita sebagai warga negara tentang tatanan peraturan konstitusi Indonesia. Percaya kan kalau misalnya dalam pelaksanaan pemilu kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memilih, benar? Betul. Kita mempunyai hak untuk memilih. Selain itu kita juga percaya bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan
dilaksanakan atas dasar adanya peraturan dan Konstitusi. Kita percaya bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan seadil-adilnya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Paham fungsi secara keseluruhannya? Paham? Baiklah, untuk materi yang Ibu sampaikan hari ini pada kelas 10, Ibu cukupkan sekian. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan dalam proses pembelajaran kita hari ini, Ibu secara pribadi mohon maaf. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari pelajaran kita hari ini dalam menerapkan kehidupan sehari-hari. Paham teorinya, alhamdulillah. Bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, alhamdulillah. Paham teorinya saja tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh? Semoga paham dua-duanya. Ibu cukupkan sekian materi pelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.